Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillun bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu an lan yaqdira alaihi ahad. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Alam naj'al lahu 'ainayn wa lisanan wa shafatayn wa hadaynahu najdayn. Falaqtahamal 'aqabah wa ma adraka mal 'aqabah. Fakku raqabah aw it'amun fi yawmin dhi masghabah yatiman dha maqrabah aw miskinan dha matrabah. Thumma kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Ulaika ashabul maimanah. Walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul mash'amah. Alaihim narun muqsadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Shadaqallahul azim al-ayah. Para kaum muslimin, Bapak, Ibu, wali murid serta anak-anakku, para santri, murid min satu kota Madiun yang sangat saya banggakan. Puja dan puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita, banyak memberikan keberkahan kepada kita, khususnya pada bulan ini. Kita sudah berada di bulan Ramadan, bulan yang penuh kenikmatan, bulan yang penuh keberkahan, bahkan bulan di mana bulan Allah banyak menurunkan pahala-pahalanya bagi orang-orang yang benar-benar ingin mendapatkannya. Mudah-mudahan kita semua benar-benar dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk golongan orang-orang yang diberikan pahala-pahala dan keberkahan-berkahan tersebut. Amin, Allahumma amin. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua kelak benar-benar mendapatkan pertolongan atau syafaat dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kita sudah berada di yaumul akhir. Amin, Allahumma amin. Jamaah kaum muslimin, Bapak, Ibu, serta anak-anakku, Al-Quran
di samping memuat hukum-hukum Islam, kemudian menyebutkan di sana tentang muamalah ma Allah, muamalah ma'annas. Di sana banyak kisah-kisah yang patut kita jadikan sebagai tauladan kita sebagai makhluk yang hidup di muka bumi ini. Banyak dari para anbiya, banyak dari para salafus salihin, orang-orang solih, kisah-kisah yang dapat kita jadikan tauladan yang baik bagi kita. Di antara kisah tersebut yang ingin saya sampaikan, yaitu orang yang rajin melaksanakan sedekah atau orang yang gemar bersedekah. Kisah ini terjadi pada zaman Nabi Sulaiman. Ada seorang laki-laki yang memiliki pohon besar di samping rumahnya. Di pohon tersebut ada sarang burung atau sedang ditempati sarang burung merpati yang mempunyai telur. Nah, ketika si istri orang tadi mengetahui bahwa pohon yang ada di samping rumahnya itu ada sarang burung, kemudian terdengar sedang menetas atau anak dari merpati itu keluar. Kemudian istri dari si lelaki tadi minta agar diambilkan si anak merpati untuk dijadikan makanan bagi anak-anaknya. Si laki-laki tadi kemudian di suatu hari mengambilkan si anak burung tadi. Setelah diambil dan dijadikan makanan bagi mereka, kemudian si induk dari merpati tadi terkejut dan melaporkannya kepada baginda Nabi Sulaiman. Bagaimana kisahnya? Kemudian menceritakan apa yang terjadi terhadap anaknya. Wahai Nabi Sulaiman, saya telah dijahati oleh seseorang. Siapa? Orang laki-laki yang mempunyai pohon besar di samping rumah, anak saya dibunuh dan dijadikan makanan bagi mereka. Nabi Sulaiman marah. Seketika itu langsung Nabi Sulaiman memanggil orang laki-laki yang mempunyai pohon tersebut. Setelah dipanggil, ditanya apa betul apa yang dilaporkan oleh si burung merpati ini. Betul baginda, itu adalah permohonan dari istri saya karena akan dijadikan makanan bagi keluarga saya. Nabi Sulaiman memarahinya dan untuk jangan sampai dilakukan lagi terhadap burung tersebut. Yang akhirnya si orang laki-laki tadi berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya, yaitu untuk membunuh dari anak merpati. Apa yang terjadi? Setelah waktu berlalu, di lain hari kemudian burung tadi menetas lagi. Terdengarlah oleh si istri dari seorang laki-laki itu. Kemudian istri laki membujuk. Tapi sebelum itu Allah telah menyuruh, bukan Allah, mohon maaf, Nabi Sulaiman telah menyuruh setan dari ujung barat untuk menjaga si anak burung tadi. Kemudian juga setan yang ada di ujung timur dan ujung barat. Jadi dua setan diperintahkan Nabi Sulaiman untuk menjaga si sarang tadi, agar tidak diambil lagi oleh si laki-laki tersebut. Bahkan kalau seandainya nanti mengambil lagi, akan ditarik kakinya dan disuruh membantingkan di tanah. Itu perintah Nabi Sulaiman. Setelah setan menjaga, kemudian menetas lagi, ternyata permintaan dari istri merengek-rengek kepada suami untuk diambilkan lagi si anak burung. Akhirnya
si suami tergoda dan akhirnya mau mengambil lagi si anak burung tadi. Setelah mau diambil, sudah naik ke pohon, kemudian ada orang pengemis yang mengetuk pintu agar diberikan sedikit makanan untuk dijadikan makan bagi pengemis tadi. Suami tadi memerintahkan pada istrinya untuk mengambilkan sedikit makanan. Apa jawab si istri? Kita tidak punya makanan sama sekali, wahai suami. Tetapi si suami tadi belum sempat mengambil burung, kemudian turun. Setelah turun mengambilkan segenggam makanan untuk diberikan kepada pengemis. Setelah diberikan kepada pengemis, naik lagi ke pohon dan mengambilnya lagi. Dan bisa mengambilnya lagi untuk dijadikan makanan bagi anak-anak dari mereka. Begitu terjadi seperti itu, induk burung melaporkannya lagi kejadian itu kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman lebih marah lagi. Tetapi kali ini yang dimarahi adalah si setan yang telah diperintahkan untuk menjaga yang namanya sarang burung agar tidak diambil oleh seorang laki-laki tadi. Setelah ditanya, apa betul ini? Apa yang terjadi? Kamu sudah saya perintahkan untuk menjaga. Ucapan Nabi Sulaiman. Apa jawab si setan? Wahai Nabi, saya telah melaksanakan tugas. Saya menjaga si sarang ini beserta teman saya. Tetapi apa yang terjadi ketika saya menjaga, kemudian datang seorang pengemis dan meminta-minta orang laki-laki ini memberikan segenggam makanan untuk diberikan. Datanglah dua malaikat. Dua malaikat datang. Saya dilemparkan kembali ke ujung timur dan teman saya dilemparkan ke ujung barat. Dan akhirnya dapatlah si orang laki-laki tersebut mengambil lagi si anak burung merpati dan dijadikan santapan. Demikianlah para bapak, ibu, wali murid dan anak-anakku, sebuah kisah. Di situ kisah hanya memberikan segenggam makanan yang diberikan kepada pengemis, kepada fakir miskin. Alangkah pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alangkah banyaknya ketika kita diberikan kelebihan rizki dan dapat memberikannya lebih banyak lagi dan lebih banyak lagi. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita dijadikan orang, kita dijadikan manusia sebagai manusia muslim yang gemar melaksanakan atau bersedekah. Amin. Allahumma amin. Sekali lagi, mudah-mudahan kita diberikan kelapangan rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga dapat melaksanakan gemar bersedekah dan menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Saya akhiri, sekali lagi mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.